Perjalananku menjelajah Tanah Toraja belum selesai, dan perjuangan menghadapi medan yang sulit ternyata juga belum berakhir. Meski mentalku sempat lelah, tapi sesuatu yang sudah dimulai harus tetap diselesaikan. Di video pertama, aku sudah memperlihatkan bagaimana kondisi jalanan rusak yang aku lewati serta perjuanganku menghadapi hormon menstruasi. Dan ternyata di hari kedua ini perjalananku tidak kalah menantang. Setelah 2 jam numpang istirahat di rumah warga, aku sempat ragu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tebing romantis Olon. Karena pemuda di kampung tersebut menyampaikan bahwa jalanan menuju ke tebing Olon itu lebih rusak dari yang sebelumnya aku lewatin. Dan kata mereka, dari kampung ini menuju ke tebing Olon itu masih membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam lagi. Setelah berpikir, aku akhirnya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, medan. Kalau warga setempat udah bilang jalanannya rusak, biasanya akan terasa lebih rusak lagi di mata kita para pendatang. Dan yang kedua, durasi waktu. Andaikan aku tetap lanjut, ada kemungkinan juga aku tiba di tebing Olon itu pas maghrib atau bahkan setelah maghrib. Dan pertimbanganku terakhir adalah kondisi badan. Aku ngerasa udah capek. Akhirnya setelah 3 hal tadi aku pertimbangkan, aku memutuskan untuk camping di perbukitan yang tadi sempat aku lewatin. Jadi kembali naik ke atas. Permisi, bisa masuk ke sana? Bisa. Lewat sini ya? Oh. Oke. Stuck nih kayaknya. Oke. Terima kasih. Dan ternyata tempat ini cantik banget. Malam pertama di tanah para leluhur, aku akhirnya bermalam di sebuah tempat bernama Bukit Penantian yang berada di Bau Selatan, Kecamatan Bongkakaradeng, Kabupaten Tanah Toraja. Sembari ditemani matahari terbenam, aku mulai mendirikan tenda. Memang cukup kesorean sih untuk naik ke atas ini, tapi setidaknya aku masih bisa menikmati indahnya sunset dari atas bukit. Dan sore hari ini aku nggak sendirian karena banyak anak muda yang mereka juga lagi nyore di sana. Malam ini ditemani bulan yang bersinar terang sekaligus juga suara hewan malam, aku merenungi perjalananku menuju Tanah Toraja. Entah kenapa perasaan sedih, rindu, dan kecewa berlarung menjadi satu. Lalu aku menyadari bahwa hari itu pertarunganku dengan hormon menstruasi ternyata belum selesai. Aku ngerasa tadi tuh satu, mentalku tuh pokoknya wah, gak karuan banget. Aku juga kayaknya baru kali ini sih sedih yang begini banget gitu. Aku tuh lagi gak di rumah, terus adikku itu lagi gak di rumah juga. Jadi lebaran tuh anak-anaknya bapak ibuku gak ada yang di rumah dan aku sedih. Jadi kan sedih banget, ini gue pengen pulang gitu. Jadi gue sedih banget lah rasanya tuh. Aku sempet kayak 50-50 gitu ya. Waktu pertama kali mens itu Artlist.io mens gimana nih gitu kan, udah tahu pasti bakal berat ya gitu deh. Pokoknya ini pasti kalau nanti nonton ya after pulang mungkin ngerasa kayak apaan sih gitu. Dari awal aku sudah berencana bahwa malam pertamaku di Toraja ini aku harus istirahat lebih cepat. Karena selain badan juga udah lelah, aku juga tidak ingin berlama-lama merasakan perasaan yang gak karu-karuan ini. Ternyata waktu pagi-pagi aku bangun, ternyata ada yang camping juga. Wah, ini banget. Aku denger suara ayam hutan sih. Kemana ya kuda-kudanya ya? Ini view pagi hari di sini. Pagi hari di Bukit Penantian ini bener-bener indah banget.
Dan saat sedang menikmati suasana, aku tersadar, nama bukit ini tuh seolah menggambarkan makna dari perjalananku, penantian. Penantian untuk istirahat, penantian akan ketenangan dan juga kesunyian. Dan aku sangat bersyukur karena memutuskan camping di bukit ini. Aku merasa seperti ada tenaga yang mulai terisi. Dan bukit penantian ini seolah juga menjadi hadiah dari perjalanan panjang dan melelahkan yang aku lewati. Sebenarnya sempat terbesit, kenapa bukit ini dinamakan bukit penantian? Ternyata keindahan, kesunyian, dan ketenangan yang ada di bukit ini memang layak untuk dinantikan. Meski kabut sempat datang menyelimuti, pagi hariku terasa tetap hangat karena melihat tingkah dua anjing lucu ini. Mereka lah yang juga menemaniku istirahat semalam. Tapi sayangnya aku tidak bisa berlama-lama karena masih ada perjalanan panjang menanti. Jadi setelah selesai sarapan, aku mulai bergegas untuk packing. Meski aku sempat mengeluh karena medan jalan yang aku lalui cukup berat, tapi kenyamanan dan kesunyian di bukit ini rasanya akan sangat aku rindukan. Dan aku berharap semoga suatu saat nanti aku bisa berkunjung kembali. Sebelum kembali menjelajah medan jalanan Tanah Toraja menuju ke Tebing Olon, aku sempatkan dulu mampir kembali ke rumah warga yang kemarin sempat aku singgahi. Memberikan sedikit oleh-oleh dari Jawa yang kebetulan memang aku bawa, yakni sambal pecel. Sekaligus juga aku ingin berpamitan ke mereka dan tentunya aku sangat-sangat berterima kasih karena tanpa mereka rasanya perjalananku kali ini akan terasa lebih berat. Di hari kedua ini, aku sudah lebih siap menghadapi medan jalan yang ternyata memang sesuai dengan bayanganku, lebih parah dari kemarin. Setelah dari bukit penantian, medan jalan yang aku lewati ini terus melewati turunan. Bahkan aku merasa ini salah satu medan jalanan turunan yang cukup menyeramkan ya selama aku di Toraja. Nggak lucu aja sih kalau tiba-tiba kepleset dan jatuh ke kiri, karena di sebelah kiri itu memang jurang, teman-teman. Fokus. Dan ini kalian bisa lihat sendiri bahwa jalanannya itu masih tanah dan nggak rata ya, jadi ada bebatuannya juga. Kalau capek istirahat dulu ya. Kayaknya turun terus. Oke. Woi, lewat sungai, guys. Tapi sebenarnya faktor parah ini bukan hanya dari medannya aja, melainkan juga dari maps. Ini sebenarnya juga kesalahanku karena aku nggak sempet download peta offline untuk area yang aku lewatin. Jadi karena kondisi susah jaringan, proses maps saat mengakses peta itu jadi kurang akurat gitu. Selain itu juga nggak ada pelang jalan, jadi memang cukup bikin makin bingung gitu. Dan akibatnya aku sampai salah jalan 2 kali. Bingung nih, ini ada kesana sama kesana. Tapi ini kok kayak jalan kecil ya? Saat melihat 2 jalan ini sebenarnya aku tuh setengah ragu. Tapi karena opsinya hanya 2 ini, tentu aku memilih lewat jalan yang lebih besar. Perasaan ragu itu semakin tervalidasi saat jalan yang aku lewati ini semakin menyempit. Tapi acuanku adalah ada bekas roda mobil. Itu artinya jalan ini cukup besar dan kayaknya nggak mungkin kalau buntu. Nggak tahu nih aku lewat mana nih. Ya Allah, ini hutan. Jalan akhirnya mulai terbuka lebar. Dan dari kejauhan aku melihat ada sebuah rumah. Wah, kabar baik nih. Tapi ternyata rumah ini adalah ujung jalan. Lah, ini warga. Tuh. Astaga, salah ya? Karena buntu dan aku tidak melihat ada seseorang di sana, meskipun ada sebuah kendaraan, aku pun putar balik. Di sini sebenarnya aku udah sempet lupa di mana jalanan yang bikin aku tuh jadi belok ke sini. Udah tahu ini jalannya kecil dan tadi juga udah lewat jalan buntu. Seharusnya aku memilih untuk kembali ke tikungan awal yang membawaku ke jalanan ini. Tapi saat itu aku lebih memilih belok ke jalan yang justru lebih kecil lagi. Karena yang ada di pikiranku saat itu adalah
gak ada salahnya dicoba. Kalaupun salah, ya tinggal putar balik. Jadi ya, itulah yang membuatku tetap bergerak maju, meski seharusnya langkah putar balik itu adalah yang terbaik. Dan aku dipertemukan dengan sebuah pagar. Dari sini sebenarnya udah terlihat ya bahwa jalanan di seberang pagar itu terlihat makin sempit lagi. Tapi pada saat itu aku merasa bahwa tidak ada salahnya kita lihat. Kalau salah kita bisa putar balik. Jadi yang ada, aku malah membuka pagar itu dan lewat. Seperti yang kita semua sudah duga bahwa ujung jalan itu adalah jalan buntu. Dan saking sempitnya jalanan itu, dek bawah motorku tuh juga sempat bersalaman langsung dengan tanah. Sebenarnya aku nggak tahu pasti apa yang ada di benakku saat itu. Kenapa justru malah memutuskan untuk lewat jalan yang itu udah jelas-jelas salah gitu ya. Udah jelas juga itu ada pagarnya. Saat lewat jalanan yang sangat sempit ini, aku tuh sebenarnya sempat mendengar suara motor. Itu jugalah yang membuatku tuh sedikit berpositif thinking gitu ya. Mungkin ini kali jalannya gitu. Meskipun sebenarnya dalam hati kecil juga bilang, "Wah, nggak mungkin kalau jalanan utamanya tuh kayak gini." Dan aku masih ada PR untuk membuka dan menutup kembali pagar kayu dengan settingan manual ini. Sana tutup. Ternyata dua cabang ini tuh adalah jalan yang salah teman-teman. Dan aku memang harusnya nggak turun ke arah sini. Akhirnya aku putuskan untuk kembali. Dan ternyata jalan yang benar itu adalah aku naik ke atas, bukan lurus. Aku sebenarnya sempat ngerasa takut kalau aku tersesat atau hilang di sana. Setelah salah jalan dan akhirnya bertemu rumah warga, aku pun langsung izin masuk untuk menanyakan perihal jalan. Kalau ke Lembah Olan itu ke sana, betul ya? Oh ya, oke, makasih. Nanti ada jembatan gantung. Oh, berarti lewat jembatan saja. Oh, berarti yang ke kanan, naik ke atas. Oh ya, oke. Terima kasih. Oh. Aku sempat berpikir bahwa aku tidak akan lagi bertemu pemukiman warga karena melihat kondisi jalan yang cukup rusak ya. Tapi ternyata aku masih menjumpainya. Untuk sejenak aku tuh terbayang betapa beratnya perjuangan masyarakat sekitar sini karena harus melewati jalanan ini setiap kali beraktivitas di luar rumah atau bahkan saat mereka ingin keluar kampung. Jarak yang harus mereka tempuh untuk menuju kota pun juga sangat jauh. Bahkan di desa Sangbua yang sempat aku singgahi kemarin, sinyal itu belum masuk sama sekali. Meski kalian menggunakan kartu Telkomsel sekalipun. Aku jadi sangat merasa bersyukur lahir dan besar di Jawa karena meskipun di Jawa itu masih banyak juga jalanan dan fasilitas yang rusak atau kurang memadai, ternyata itu masih jauh lebih baik atau bisa dibilang kita tuh masih beruntung gitu dibandingkan dengan orang-orang yang berada di pelosok luar Jawa seperti daerah ini. Ketemu jalan ditutup lagi. Ya Allah. Ini bener gak ya? Kok gak lewat sini? Mana? Oh, dibuka. Aduh, capek bukain pagar deh. Berat lagi. Bentar. Dapat. Pakai apa? Ya Allah, bismillah, semoga bener jalannya ya Allah. Aku udah pengen ke ini sih. Kemana?
Toraja aja. Capek di sini. Capek karena aksesnya. Bukan. Aku nggak suka dengan warga lokal yang menyambut dengan baik. Tapi kalau akses jalannya kayak gini dan maksudnya nih nggak ada jaringan kan susah. Aku pakai maps biasa lagi. Perjalananku menuju tebing romantis Olon memang terasa semakin dekat, dan patokan dekat itu adalah saat nanti bertemu sebuah jembatan. Aku sempat melihat ulasan tentang jembatan ini dan sekilas memang terlihat seperti jembatan gantung. Tapi siapa sangka saat melewati jembatan kecil ini benar-benar sangat memacu adrenalin. Ini dia jembatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung bagian bawah jembatan ini tuh terbuat dari papan kayu yang disusun, jujur aku deg-degan banget pas lewat sini. Apalagi pas berada di tengah jembatan, angin itu terasa kenceng banget. Aku sebenarnya sempat ingin berhenti di tengah jembatan untuk mendokumentasikan, tapi sayangnya lututku udah cukup gemeter ya, sehingga aku mengurungkan niat itu. Setelah melewati jembatan, aku masih harus melewati jalanan yang sedikit naik, dan medannya tuh kurang lebih sama seperti sebelumnya. Yang penting mengarah ke jalan yang lebih baik. Baik perjalanan ini maupun kehidupan selanjutnya. Harus ke arah yang lebih baik. Ya, beginilah ya seorang solo travel. Meski banyak sunyi dan heningnya, kita juga perlu sesekali untuk asik sendiri. Dan di sini aku terharu banget saat aku sadar bahwa ternyata tebing romantis Olon sudah berada di depan mata. Ini ketemu tempatnya. Saya bilang Muhammad, ya Allah. Makasih ya Allah. Alhamdulillah ketemu. Dah. Jalanan ini bisa dibilang sudah sangat dekat dari tebing romantis Olon, dan terlihat juga sedang ada proses pelebaran jalan ya. Tapi aku nggak tahu apakah pelebaran ini tuh juga akan diperbaiki atau hanya diperlebar aja. Bersyukurnya juga saat lewat sini tidak sedang turun hujan, karena kalau tanah kayak gini ketemu dengan air, dijamin pasti bakal licin banget. Olon. Allah ya Allah. Dan inilah tebing romantis Olon, salah satu tempat indah di Tanah Toraja. Hamparan hijau membentang luas sepanjang mata memandang. Tempat ini benar-benar seperti lukisan nyata. Perpaduan warna hijau, lekukannya, semuanya sangat indah. Kata romantis dari nama tebing romantis Olon kumaknai bahwa bisa merasakan momen romantis itu tidak selalu tentang dengan siapa kita pergi. Kadangkala sesederhana menikmati hamparan rumput hijau juga bisa menjadi sebuah momen romantis. Perjalananku menuju Tanah Toraja belum selesai, dan di hari ketiga nanti ternyata aku masih menjumpai banyak surprise.